Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya, kita sampai pada hadis 610. 610 ya. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihata, orang yang meratap, wal mustami'ata, dan orang yang mendengarkan ratapan. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dulu zaman jahiliyah itu, Bapak Ibu sekalian, biasa kalau ada salah seorang di antara keluarga meninggal dunia, itu meratap itu nangis rodok banget, kemudian pakai mengucapkan koyok wong nggak sadar gitu loh ya, kayak wong nggak sadar. Kadang-kadang disertai dengan menjambak, menjambak itu apa ya, menjambak-jambak rambutnya itu loh ya gitu, atau merobek-robek sakunya bajunya. Itu orang jahiliyah tempo dulu begitu. Itu yang disebut niyahah. Orangnya disebut an-naihata. Jadi orang yang meratap ialah orang yang ketika ditinggal salah satu keluarganya meninggal dunia, itu menangis sambil ya mengucapkan ya berbagai macam hal, seolah-olah dia tidak sadar, atau dengan menjambak-jambak rambutnya dan menyobek-nyobek bajunya. Itu dilarang, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya dhaif secara sanadnya. Menurut penelitian Abu Hatim, Ibnu Hajar, dan Ibnul Mulakin, mereka ini ahli-ahli hadis, ketika meneliti hadis ini tidak sahih secara sanadnya, tetapi secara makna itu didukung oleh hadis-hadis lain yang sahih. Jadi ada syahid hadis-hadis lain yang sahih yang maknanya sama dengan maknanya hadis nomor 610 ini. Jadi hadis ini sebetulnya secara sanad dhaif, tapi secara makna sahih karena ada syahidnya hadis-hadis yang lain yang sahih. Maksud daripada hadis ini ada dua. Yang pertama ialah dilarang kita yang kehilangan keluarga meratapi jenazah, dengan pengertian tadi itu ya. Jadi yang harus kita bedakan itu
menangis dengan meratap itu beda dengan menangis saja. Sekadar menangis tidak apa-apa, tapi kalau sampai meratap itu yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua ialah orang yang mendengarkan ratapannya orang yang ditinggal keluarganya. Jadi ada dua masalah. Jadi hukumnya gimana sekarang? Sebenarnya yang dilarang itu ialah yang meratap. Yang meratap itu yang dilarang. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Adapun yang mendengarkan ratapan, ya, yang mendengarkan ratapan, ya tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Tidak ada hadis yang memerintahkan apabila ada orang meratap lalu kita kedengaran terus diperintahkan kongkon buntu kupingnya, ya tidak ada. Atau kongkon nyingkir, ya tidak ada. Jadi sebetulnya yang mendengarkan, ya yang mendengarkan biasanya. Yang dilarang itu ialah yang meratap. Ya, yang meratap. 611. Wa an ummi Atiyah, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari kami. Jadi tempo dulu perempuan-perempuan dengan Rasulullah, ya, pada zaman Rasulullah mengadakan janji di hadapan Rasulullah SAW. Apa janjinya? Allah nanuha, bahwa kami perempuan-perempuan tidak meratap, tidak akan meratap apabila ada keluarga yang meninggal dunia. Itu janjinya dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih Bapak Ibu, dan inilah diantara syahid, ya. Jadi hadis sahih yang mendukung pada hadis 610 tadi itu. 611. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud hadis ini dilarang meratapi jenazah. Ini yang harus mendapatkan penekanan, ya, bukan menangisi yang dilarang itu. Meratapi jenazah, bukan menangisi. Beda menangisi dengan meratapi. Hukumnya haram. Ini ada sebuah hadis yang memberikan keterangan pada kita dari Rasulullah SAW, laisa minna man latomal hududa, bukan termasuk golongan kami orang-orang wasyaqqal juyuba, dan merobek-robek saku-saku kami, wada'a bida'watil jahiliyah, dan bersumpah-sumpah dengan sumpah orang-orang jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Jadi di antara tanda-tandanya orang tersebut kalau ketika dia meratap ialah di antaranya yaitu ya, selain mengucapkan berbagai macam ucapan-ucapan seolah-olah orang itu di luar kesadarannya, merobek-robek saku bajunya dan berdoa macam-macam ya, yang biasa doanya itu digunakan oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu ketika meratap. Ya. 612. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al mayyitu yu'adzabu fi qabri bimani alaihi fi qabrihi bimani alaihi. Mayit itu, orang yang mati itu, yu'adzabu. Nah, yu'adzabu di sini harus diartikan bukan diazab. Adzaba yu'adzibu itu artinya banyak ya, bisa diazab, bisa merasakan kesedihan ya, itu bisa dia. Kalau dimaknai di sini diazab, orang yang mati itu diazab di kuburnya disebabkan oleh ratapan yang ditujukan kepadanya. Tidak cocok. Sing mati akan diazab lantaran keluarganya ada yang meratap nangisnya. Jadi itu akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu tidak akan dapat untuk menerima siksa lantaran perbuatan keluarganya yang masih hidup, kan begitu. Jadi mesti ini harus ditakwil, dimaknai yang lain. Orang yang meninggal dunia itu akan dapat merasakan sedih di kuburnya dikarenakan ada keluarganya yang meratapinya. Jadi harus dimaknai begitu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Walahuma nahbuhu, dan bagi Bukhari Muslim juga sepertinya anil Mughirah, asalnya dari Mughirah bin Syu'bah 612. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Maksudnya hadis ini dilarang meratapi jenazah karena berpengaruh pada jiwanya jenazah di dalam kubur itu. Ya. Jadi meratapi jenazah itu kan haram ya, dilarang lah. Itu akan berpengaruh kepada jenazahnya karena dapat merasakan gelisah. Kok dijawabno lha opo kok sampai meratap ngono iku. Meratap itu dilarang kok dilakoni gitu ya.
Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para perempuan ketika itu banyak yang menangisi Zainab. Datanglah kemudian Umar bin Khattab, kemudian melarang orang-orang perempuan untuk nangisi itu dilarang oleh Umar. Kemudian Umar diberitahu oleh Rasulullah, biarkan saja mereka menangis. Jadi oleh Rasulullah, Umar diperintahkan agar supaya tidak melarang orang-orang perempuan untuk menangisi. Rasulullah sambil bersabda, al-ainu tadma'u wa yahzanul qalbu. Al-ainu tadma'u, mata itu biasa mengeluarkan air mata, dan hati itu biasa merasakan susah. Wala naqulu illa ma yardha rabbu, dan kami, kata para orang perempuan pada waktu itu, tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, syahidtu bintan, aku menyaksikan putrinya Rasulullah SAW, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudfanu, dikuburkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri, sementara pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburnya. Fara'aitu ainaihi tadma'ani, maka aku menyaksikan kedua matanya Rasulullah mengalirkan air mata. Jadi Rasulullah ketika menguburkan putrinya yang meninggal dunia, setelah itu kemudian beliau duduk di samping kubur itu dan menangis, ya, meneteskan air mata. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini, diperbolehkan pada kita untuk menangisi, ya, keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya mubah, boleh. Ada hadis lain yang menjelaskan, innallaha, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu bidam'il aini, tidak akan bakal mengazab karena air mata.
wala yahzanul qalbu wala bi husnil qalbi, dan tidak dikarenakan oleh susahnya hati, walakin yu'adzibu bihadza, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dengan ini. Wa asyara ila lisanihi, Rasulullah ketika itu sambil memberikan isyarah kepada lisannya. Ya. Jadi Allah taala tidak bakal mengazab lantaran tangisan, dan tidak pula mengazab lantaran hati yang sedang susah, tapi diazabnya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran lisannya meratap dengan mengucapkan sing gak gail itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Jabir sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadfinu mautakum bil laili illa an tudtarru. Janganlah engkau sekalian menguburkan, ya. Janganlah engkau sekalian menguburkan mautakum, orang yang mati di antara kamu, bilaili, pada waktu malam, kecuali apabila engkau terpaksa. Kecuali terpaksa. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslimin. Hadis ini asal sesungguhnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, lakin qala zajaro ayyuk baror rajulu bil laili hatta yusalla alaihi. Aslinya hadis ini ialah melarang Rasulullah SAW pada seorang menguburkan di waktu malam sebelum disolatkan. Jadi nampaknya itu begitu, iki jenazah iki malam belum disolatkan kok sudah dikubur. Itu aslinya begitu. Jadi dilarangnya oleh Rasulullah itu pada hadis yang pertama tadi itu dikarenakan haknya jenazah itu belum disempurnakan, tapi kok sudah dikubur. (615) Hadisnya sahih. Maksud daripada hadis ini 615, jika hak-haknya jenazah belum dapat disempurnakan, maka dilarang secara terburu-buru dimakamkan pada malam hari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya. Hukumnya makruh. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ia berkata, lamma ja'a na'yu Ja'farin khina kutila, tatkala berita kematian Ja'far datang, khina kutila, pada waktu beliau terbunuh di medan perang. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini
memimpin sebuah peperangan, kemudian di medan perang gugur, lalu beritanya, na'yunnya ini disampaikan pulang ke rumah. Nah, jadi ketika berita kematian Ja'far ini disampaikan ke rumah, lalu diterima oleh keluarganya termasuk oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkanlah kamu sekalian ya untuk keluarganya Ja'far itu makanan. Faqad atahum ma yashghaluhum, oleh karena sungguh-sungguh datang kepada keluarganya Ja'far itu sesuatu yang menyibukkan hatinya, menggelisahkan hatinya. Jadi keluarganya Ja'far orang-orang ini diperintahkan untuk memberikan makan atau minum kepada keluarganya Ja'far, karena Ja'far telah meninggal dunia di medan perang, itu ya. Akhrajaul khamsah illan Nasa'i, dikeluarkan hadis ini oleh 5 imam kecuali Imam An-Nasa'i. 616. Jadi ini peperangan yang dipimpin oleh Ja'far ini peperangan Mu'tah di timurnya Syam ya, tahun 8 Hijriah. Tentara yang ikut ketika itu 3.000 tentara. Usianya Ja'far ketika itu 33 tahun, baru 33 tahun. Peperangannya draw antara kafir dengan orang muslim ketika itu. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Maksud hadis ini diperintahkan pada kita untuk memberikan makanan atau minuman. To'am itu sesuatu yang disebut baik makanan maupun minuman. Diperintahkan pada kita untuk memberikan makanan atau minuman kepada keluarganya jenazah. Ini istilah kita apa ini Pak? Takziah ya. Ya. Nyelawat apa namanya? Rasulullah ketika itu memerintahkan pada Aisyah untuk membuatkan bubur makanannya pada keluarganya Ja'far. Istilah buburnya itu bubur talbina. Jadi bubur yang terbuat oleh susu, tepung gandum, dan apalagi begitu. Yang terkenal bubur talbina itu kalau dimakan dapat mengurangi kegelisahan. Hati ono penenangnya antaranya ya. Kira-kira gitu. Kandungannya itu kira-kira gitu. At-talbinatu
mahabbatun li fuadil marid. Bubur talbinah itu yang paling disukai oleh hatinya orang-orang yang sedang sakit. Tadhabu bi ba'dhil huzni, sakit menghilangkan sebagian di antara kesusahan yang dideritanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hadis ini sahih, maksudnya diperintahkan pada kita semuanya ketika ada ya orang yang sedang kepaten keluarganya, supaya kita memberikan makan atau minum pada keluarganya. Hukumnya sunnah. Dari sini dapat ditarik sebuah faham, ya. Maka, nah ini orang yang sedang kesusahan keluarganya jangan sampai disibukkan atau disusahkan, lantaran justru sebaliknya memberi makan atau minum kepada yang tidak kesusahan. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkanlah pada keluarganya Ja'far yang sedang meninggal dunia ta'aman. Jadi kita yang tidak kesusahan disuruh membantu yang kesusahan keluarganya. Jangan sampai dibalik, keluarganya yang kesusahan kok malah justru disuruh ngasih makanan dan minuman pada kita yang tidak kesusahan. Itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga pada waktu perkembangan selanjutnya, jadi setelah itu perkembangan selanjutnya setelah Rasulullah wafat, kemudian di masa sahabat, ya, di masa sahabat ada perkembangan yang berbeda muncul. Apa itu? Nah, orang-orang yang takziah itu duduk-duduk lama di rumahnya yang sedang kesusahan. Lah pihak keluarga ini ndak enak, wong didayoi kok gadek nyugoi, gitu loh ya. Itu terjadi perkembangan begitu. Kemudian berkumpullah para sahabat untuk membahas khusus tentang perkembangan baru itu. Nah, akhirnya diputuskan sebuah ijma gitu. Ruwiya anna Jarirun wafada ala Umar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya sahabat Jarir datang untuk menemui Umar bin Khattab. Faqala, maka kemudian bertanya Umar bin Khattab, hal yunahu ala mayyitikum? Jadi Umar bertanya pada sahabat Jarir, apakah di tempatmu sana kalau ada orang mati yunahu ta, diratapi ta? Itu. Qala la. Sahabat Jarir kemudian menjawab, enggak ada yang meratapi. Nah, qala, lalu kemudian sahabat Umar bertanya selanjutnya, hal yajtami'una inta alil mayyit wa yaj'aluna at-ta'ama? Apakah orang-orang sama kumpul ketika ada mati itu di rumah,
dan kemudian dibuatkan makanan di situ, ya. Qala, na'am, iya. Kalau gitu memang iya. Jadi waktu itu di periode sahabat itu sudah terjadi perkembangan begitu. Zaman Rasulullah tidak ada waktu itu. Zaman sahabat terjadi perkembangan. Habis ngubur, kemudian di rumah si keluarga yang kesusahan, kemudian kumpul-kumpul dibuatkan makanan. Qala na'am, iya. Kemudian sahabat Umar berkata, dzalikan nauh, yaitu sama dengan meratap. Itu sama dengan meratap. Jadi ijma'nya para sahabat bersepakat bahwa kumpul-kumpul di rumah keluarganya yang kematian, kemudian makan-makan dan minum-minum, itu status hukumnya sama dengan meratap, niyahah. Jadi niyahah itu haram, maka kumpul-kumpul untuk makan-makan dan minum juga hukumnya haram. Itu ijma' sahabat. Diambil dari mafhum tadi itu. Kan Rasulullah kan perintahkan, isna'u li ali Ja'farin to'aman, buatkan makanan bagi keluarganya Ja'far. Yang tidak kesusahan ini ngasih makanan, bukan yang kesusahan ngasih makanan pada yang enggak kesusahan. Itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, Pak Menawi? Panjer ngeriki? Nggih. Iya, iya. Iya, iya, iya. Di tempat kami, Pak, itu disiasati yang menyediakan, karena yang keduk kubur itu kan melarat ya, Pak. Yang keduk kubur dan yang ikutan itu kan melarat. Kalau tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, kan kasihan. Tapi agar supaya nanti tidak keluarga yang kepaten ini yang menyediakan, maka disiasati teman yang lain atau sinoman, itu berarti kan dari biaya dari orang lain, itu yang ngasih. Jadi di sana biasa gitu, Pak. Jadi bukan dari keluarganya yang memberikan. Khawatirnya kan gitu, ya. Khawatirnya kan walaupun sing keduk kuburan sing ngantarkan itu kan akhirnya kan tetap keluarganya yang mengeluarkan makan dan minumnya. Iya. Yang keluarganya. Oh iya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi nek cirine aku yo lebih hati-hatinya, enaknya diatur ke depan itu gitu. Jangan dari keluarganya. Mergo yo wis susah. Aku terus ngekek-ngekekno. Nek tepak kemantenan walimah gak apa-apa menyengono. Karena suasana gembira. Suasana susah, ma yashghaluhum. Tapi kalau misalnya darurat, artinya misalnya pemakamannya itu pada siang bolong, jadi itu yang ada bukan orang, tahu. Iya. Kok aku melok ngubur ngono aku gak gelem ngombe.
Kok saya gitu? Apapun ya yang merupakan larangan itu ya dalam keadaan apapun juga ya tetap harus kita berpegang teguh. Makanya disiasati gitu aja ke depan. Iya, iya. Oh, yang ini yang hubungannya dengan tempo hari itu ya, ajaran yang tempo hari itu ya. Jadi yang dilarang itu ketika kita ke kuburan ya, jangan sampai kita menduduki kuburannya, duduk di kuburannya. Nek jenengan duduk nonggone pinggir-pinggirnya gak apa-apa, ojo ndukuri kuburane, makbarohnya itu. Gitu. Dan ketika posisi jenazah masih belum dimasukkan, kalau kita sudah di kuburan, usahakan untuk berdiri dulu sampai nanti diturunkan jenazah itu pada waktu kita di kuburan. Walaupun itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Kecuali kalau waktu di jalan itu ya, kemarin ya, kalau kita sedang duduk-duduk lalu ada kifayah jalan, nah, untuk menghormati jenazah tersebut diperintahkan oleh Nabi kita untuk berdiri sampai tidak kelihatan itu, baru nanti boleh kita duduk. Itu hukumnya wajib itu. Intune apa mana? Sing rada repot yo mangan-mangan niku pancen ya. Iya, iya. Pancen niku. Loh iya, saya pernah gitu tuh. Jadi saya pernah di Sambu Gunung. Saya takziah sama ibu arek-arek. Wah. Baik, terus duduk, dikeluarkan kopi sama rawon. Kopi sama rawon, betul itu. Rawon. Wong saya dengar memang beleh sapi. Apa ngeblake ta istilahnya? Ngeblake jenazah itu beleh sapi. Karena mampu dia memang. Ya saya ndak makan tadi. Ya ngoten niku terus si niki bapak ini bilang sama yang di dalam rumah, Bu, Pak Zafir nggak kerso rawon rupane. Terus diganti lain ketan, Pak. Ketan sama iwae empal mbek ati gorengan itu. Nah, udah saya tetap ndak makan. Lalu bilang lagi, Bu, Pak Zafir gak kerso ketan. Sampai gilirannya akhirnya wah iki nek terusan ngene aku sakno iki kentekan akal suwe-suwe iki ngono. Terus saya bilang nun sewu Pak nggih, kula niki nek takziah niku mboten namung teng mriki tok mawon, teng pundi-pundi kula disuguhi napa-napa kula mboten purun dahar lan munjuk Pak. Mergi menggah kula niku mboten tahu diri, tiyang ingkang kados ngoten. Wong dalam keadaan susah kok mangan-mangan. Kejawi nek jenengan panjene enggak ada mantu, sampean sugoi napa mawon kula tedha, Pak. Kula kotenaken sampean. Niku baru piyambake ngertos. Gak ngono kira-kira mari ketan ya. Terus apa maneh kira-kira? Sego kebuli bareng ngono digekno. Nggih. Iya. Iya. Oh iya, iya. Iya, itu kan keluarga toh. Keluarga enggak apa-apa. Iya.
Kalau keluarga tidak apa-apa, bahkan wajib kalau dari luar kota itu. Kita wajib untuk sampai 2 hari 2 malam. Itu hadis-hadisnya sahih semuanya. Ini yang tidak keluarga. Yang tidak keluarga. Tadi kan begitu. Isna'u li ali Ja'farin. Buatkanlah wahai yang bukan keluarganya Ja'far makanan dan minuman untuk keluarganya Ja'far. Nah sing jenengan tanggakan ini keluarga dari jauh. Tidak apa-apa. Bahkan harus kita kasih makan minum itu. Oh, persoku jawabannya seru sampean niku. Oh, pawatan ae kan. Iya. Yang kok kan akhirnya setahun. Dinamakan khol itu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. 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 Iya, 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 iya. Ya. Iku kan mirip ambek buko ya Pak ya. Buko iku nek jarene wong-wong dukun iku nek mangan sego ambek iwak nang akeh baru dinamakan buko. Tapi nek mangan lontong gak buko. Terus kula nggih sami kalian niku. Sugowan kali makanan. Pokoknya segala sesuatu yang dinamakan makanan, baik itu nasi maupun apa saja dan termasuk minuman itu to'am. Istilahnya to'am. Kok sampun nggih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.